I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Sebulan magang dapat apa aja sih? Hai guys, I'm Vina. Welcome to my video. Pada video kali ini, aku mau berbagi sedikit cerita gimana pengalaman aku selama magang dan kira-kira dapat apa aja ya. CV Krudut Leather Furniture. Tempat di mana aku magang, CV Krudut adalah salah satu pabrik furnitur terbesar di Jawa Tengah yang bertempat di Duku Jamur RT 2 RW 8 Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. CV Krudut ini didirikan pada tahun 1999 oleh Bapak Rudolf Samsi yang merupakan pemilik dari CV tersebut. Dan asal kalian tahu, target pasar mereka udah internasional loh. Jadi di sana kita belajar nggak jauh-jauh dari ekspor impor. Tapi sebenarnya nggak cuman itu sih. Kita juga belajar hal lain, makanya simak video sampai habis. Pada minggu pertama, yang pasti pengenalan perusahaan dulu nggak sih? Di sini dijelasin sejarah perusahaan ini berdiri, ada divisi apa aja, dikenalin sama orang-orangnya, bahkan kita sampai tahu proses pembuatannya. Tugas pertama kita yaitu klasifikasi produk berdasarkan HS code dan menulis volume berdasarkan data pesanan lalu scan dokumen. Kita juga belajar cara membuat invoice packing list atau biasa disebut IPL yang berisikan nama eksportir, consignee, jenis barang, jumlah, berat, dan nilai barang sesuai dengan data yang diberikan, yang fungsinya sebagai bukti transaksi serta mempermudah pemeriksaan bea cukai atau gudang. Selanjutnya, kita masuk ke sistem client kit application untuk memasukkan data penerimaan pesanan tersebut dengan melampirkan scan dokumen sebagai bukti. Nah, kali ini kita belajar dan praktik membuat shipping instruction atau SI yang digunakan untuk membooking kapal pengiriman. Di hari terakhir, kita belajar proses packing dan jenis-jenis packaging. Dan guys, kalian harus tahu kalau misalkan ini tuh kardusnya tebel banget, jadi bener-bener aman buat pengiriman sampai ke luar negeri. Sebenarnya di minggu kedua ini masih sama sih kayak minggu pertama. Contohnya kayak nulis volume berdasarkan data pesanan, scan dokumen, buat IPL, masukin sistem, dan lain-lain. Nah, tapi bedanya di minggu kedua ini kita belajar dan praktik membuat dokumen ilegal. Dokumen ini memastikan produk berasal dari sumber yang sah dan merupakan bagian dari sistem verifikasi legalitas dan kelestarian atau SVLK. Terus kita juga belajar macam-macam ukuran dan tipe kontainer. Kita juga membuat rekap laporan produksi bulanan mulai dari produksi sampai packing. Selain itu juga menyalin data laporan muat dari sistem ke Excel. Di minggu ketiga ini sebenarnya juga hampir sama sih kayak minggu-minggu sebelumnya. Cuman di sini kita belajar memahami alur booking kapal untuk proses ekspor impor, memeriksa email, dan karena kita mau ada pengiriman, jadi mengisi data permohonan tindakan karantina atau PTK, lalu memasukkan berkas-berkas yang diperlukan ke dalam amplop dan memberi keterangan pada amplop tersebut. Gak lupa kita juga cek kontainer apakah ada kebocoran atau kerusakan, dan ternyata aman guys, jadi bisa deh buat mengirim. Di minggu keempat ini juga masih sama ya kayak minggu-minggu sebelumnya, tapi tetap ada bedanya dong. Di minggu keempat ini kita belajar telex, rilis, dan alur prosesnya, membuat laporan produksi tiap kuartal, menyalin list of treatment providers ke Excel, dan membuat laporan penjualan produk. Di minggu kelima pun masih sama ya guys kayak minggu-minggu sebelumnya, apalagi yang bagian nyatet volume dan scan dokumen itu hampir setiap hari kita ngelakuinnya. Eits, tapi tetap ada kegiatan baru dong. Di minggu kelima kita mengisi data required product information yang meliputi detail produk ke dalam Excel. Lalu kita konfirmasi finalisasi file legal ke pihak EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut dan membantu mengompres lebih dari 80 dokumen penerimaan agar dapat terupload ke sistem. Gak kerasa ya ternyata sebulan kita udah dapet banyak banget pengalaman, pelajaran, bahkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya nggak pernah aku dapetin. Dan yap, saatnya perpisahan guys. Ya ampun, sedih banget. Karena tiap hari tuh ada aja bercandanya. See you next time semuanya.